Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 2. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah IPA KD 3.2 dan SBDP KD 3.4. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Siapa pemimpin idolamu? Adakah patungnya? Seperti patung berikut ini. Ini adalah patung tokoh proklamator yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Bahan pembuat patungnya yaitu dari batu granit, batu marmer, semen, pasir, dan juga baja. Patung ini dibuat sebagai penghormatan atas perjuangan para proklamator. Ada juga patung yang dibuat untuk mengenang orang-orang yang sudah meninggal, seperti cerita patung berikut ini. Patung merupakan karya seni 3 dimensi yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau memiliki volume yang dapat dilihat dari segala arah. Dengan ciri-cirinya, berbentuk 3 dimensi, bisa dilihat dari segala arah, memiliki tekstur, warna, dan memiliki bentuk. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuk ada patung figuratif dan non-figuratif. Berdasarkan jenis ada patung zone de Bosch dan relief. Berdasarkan fungsinya ada patung religi, monumen, arsitektur, dekoratif, seni, dan kerajinan. Berdasarkan coraknya ada imitatif, deformatif, dan non-figuratif. Patung berdasarkan bahan pembuatannya ada bahan dari bahan lunak, contohnya tanah liat, plastisin, sabun, bahan sedang, contohnya kayu waru, kayu mahoni, bahan keras, contohnya kayu jati, batu andesit, dan batu granit. Berdasarkan teknik pembuatannya terdapat teknik pahat, teknik cor, teknik butsir, teknik modeling, teknik merakit, dan teknik membentuk. Itulah tadi penjelasan mengenai patung. Nah, sebelum kalian membuat patung, biasakan dahulu kalian membuat rencana pembuatan karya patung. Terdiri dari bentuk patung, bahan yang digunakan, teknik pembuatan, alat, dan juga cara pembuatannya. Contohnya seperti berikut ini. Anak-anak, masih ingatkah kalian terhadap perubahan yang terjadi pada masa pubertas? Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan,
Hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Remaja yang baik, kesehatan reproduksinya akan mengalami ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan, misalnya, payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberi ASI air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat, sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Nah, anak-anak, kalian harus mempersiapkan diri dalam menghadapi masa pubertas. Persiapan apa saja yang bisa kalian lakukan pada masa pubertas? Misalnya yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang mengerti. 3. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. 4. Banyak membaca buku pengetahuan. 5. Memilih teman atau pergaulan yang baik. 6. Mengembangkan bakat dan hobi. Nah, itulah cara yang dapat kamu lakukan untuk mempersiapkan dirimu menghadapi masa pubertas. Ini adalah contoh peta pikiran persiapan menghadapi masa pubertas. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.